Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Muhammad Suniti Okila. Nah, teman-teman mungkin udah gak asing dong dengan yang namanya pramuka atau kepramukaan. Nah, tapi teman-teman tahu gak sih siapa yang mendirikan kepramukaan tersebut? Nah, pendiri dari gerakan kepramukaan tersebut adalah Robert Stephenson Smith Baden-Powell F. Gilwell, atau yang mungkin teman-teman pernah dengar atau teman-teman tahu, yaitu Baden-Powell. Baden-Powell lahir di London, Inggris pada tanggal 22 Februari 1857. Ayahnya bernama Profesor Domino Baden-Powell yang merupakan guru besar geometri di Universitas Oxford, dan ibunya yaitu Henrietta Grace Smith. Baden-Powell merupakan merupakan anak ke-8 dari 10 bersaudara. Beberapa saudaranya yaitu ada Warrington, George, Augustus, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden Fletcher. Pada saat usianya 3 tahun, ayah BP meninggal, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1860. Dan setelah mengalami kesulitan yang amat sulit, seperti ibunya kesulitan dalam memilih sekolah yang tepat untuk Baden-Powell seperti rugby atau Eton, akhirnya ibunya memasukkan BP ke Charter House School pada tahun 1870. Nah, di sekolah ini juga BP itu mendapat julukan Batting Towel atau pemalas seperti handuk yang basah. Nah, setelah lulus dari sekolah dan pada usia 19 tahun, BP itu langsung mendaftar ke Akademi Militer dengan bantuan pamannya yaitu Kolonel Henry Smith. Dan setelah lulus dari militer, Baden-Powell langsung diterjunkan di India dengan pangkat pertamanya yaitu pembantu letnan. Di sana juga ia mempunyai teman dekat yaitu Kenneth McLaren. Setelah banyak bertugas, berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah kota, dan berpindah-pindah negara, akhirnya Baden-Powell ditempatkan di kota Mafeking, yaitu kota yang ada di pedalaman Afrika Selatan. Kota inilah yang membuat BP terkenal dan dianggap pahlawan oleh bangsanya. Kenapa bisa? Karena di kota tersebut, Baden-Powell berhasil mempertahankannya dari serangan bangsa Boer yang berjumlah 5.000 pasukan selama 217 hari, tepatnya dari tanggal 13 Oktober 1899 sampai 18 Mei tahun 1900. Di sana juga BP banyak berpetualang dan mendapatkan banyak pengalaman. Tak hanya itu juga, Baden-Powell juga mendapat julukan Impesa atau serigala yang tidak pernah tertidur dari bangsa Zulu yang merupakan suku primitif di sana. Kenapa ia bisa mendapat julukan tersebut? Karena kewaspadaan, kecekatan, dan keberanian BP. Pada tahun 1901, BP kembali ke Inggris. Kemudian ia juga sempat menulis buku Aids to Scouting. Pada tahun 1907, BP diundang ke acara perkemahan Boys Brigade yang dihadiri sekitar 22 anak laki-laki atau remaja ya, yang dilaksanakan di Pulau Brownsea. Di sana BP menceritakan pengalaman-pengalamannya pada saat bertugas di militer. Nah, pada tahun 1908, Baden-Powell menerbitkan buku yang sangat spektakuler, yaitu Scouting for Boys, yang membuat perkembangan kepanduan dunia itu semakin maju. Pada tahun 1910 juga, BP meletakkan jabatannya dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal dan fokus untuk mengembangkan kepanduan ke seluruh dunia. BP juga membangun kepanduan putri pada tahun 1910 dibantu oleh saudarinya yaitu Agnes Baden-Powell. Nah, kemudian setelah itu 2 tahun kemudian Baden-Powell menikah dengan Olaf St. Claire Sommer. Pada tahun itu BP juga
Setelah pernikahan, BP juga dikaruniai oleh 3 anak yang bernama Heather, Peter, dan Betty. Pada tahun 1920, dunia berkumpul di Olympia, London, Inggris dalam rangka acara Jambore Dunia pertama yang dihadiri oleh 8.000 peserta dari 34 negara. Pada hari terakhir Jambore tersebut, yang tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1920, Baden Powell dianugerahi gelar Lord dari Raja George kelima dengan julukan Baron dan diangkat sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Setelah berkeliling dunia termasuk mengunjungi Batavia atau sekarang Jakarta pada 3 Desember 1934 setelah peninjauan dari Jambore di Australia, Baden Powell kembali ke Inggris dan menghabiskan masa-masa terakhirnya di sana sekitar tahun 1935 sampai 1938. Kemudian kembali ke Nyeri, Kenya, dan BP menghabiskan sisa hidupnya di sana. Dan BP meninggal pada tanggal 8 Januari 1942 di usia 83 tahun. Di Indonesia sendiri, Pramuka itu masuk sekitar tahun 1912, yang dimana pada saat itu masih di bawah naungan kolonial Belanda dengan nama Nederland Indische Padvinders Vereniging atau NIVV. Kemudian Kiai Haji Agus Salim mencetuskan nama Pandu atau Kepanduan dan disahkan pada 20 Mei 1991. Nah, dari kisah hidup Baden Powell tersebut, kita dapat mengambil banyak pembelajaran. Tidak salah BP dianggap sebagai tokoh universal atau tokoh yang dimiliki oleh semua negara. Gerakan Kepanduan yang BP dirikan sekarang telah menjadi organisasi terbesar di dunia yang mempunyai anggota di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau penyebutan nama atau salah informasi, saya mohon maaf.